Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, itulah kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan di pagi hari ini tertulis di 1 Petrus pasal pertama ayat 6. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu saudara terkasih, jemaat Kristen di perantauan atau jemaat yang mendapatkan surat 1 Petrus ini menghadapi tantangan yang sangat besar karena mereka berada di lingkungan yang tidak menerima keberadaan mereka. Ada mungkin beberapa pilihan bagi mereka untuk kembali kepada budaya atau agama mereka agar kehidupan mereka nyaman. Tetapi ada yang tetap bertahan sehingga firman Tuhan datang kepada mereka. Setialah, bersukacitalah dalam hal apapun yang kamu alami. Karena percayalah, duka cita ini hanya sementara. Demikianlah gambaran firman Tuhan ini memberikan penguatan kepada mereka. Namun bagaimana mungkin manusia bisa bersukacita ketika keadaan itu kenyataannya menyakitkan? Namun ternyata 1 Petrus atau firman Tuhan mengajak kita melihat jangan hanya sebatas yang di depan kita saja, tetapi lihatlah jauh ke depan sana bahwa kehidupan ini masih sangat panjang. Bapak Ibu saudara terkasih, kisah orang kaya dan orang miskin yaitu Lazarus ini mengingatkan kita tentang rancangan Tuhan yang betul-betul indah. Ketika dalam kitab Yesaya atau Yeremia dikatakan rancangan Tuhan itu bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan kebaikan, kebenaran, sukacita dalam kehidupan manusia. Namun ketika kita melihat kedua orang ini, yaitu Lazarus dan orang kaya, mereka mati namun memiliki tempat yang berbeda. Di manakah rancangan yang indah itu dalam kehidupan mereka? Jika kita melihat orang kaya berada dalam dunia penyiksaan, sedangkan Lazarus di pangkuan Abraham, tempat yang jauh berbeda. Apakah kekayaan si kaya itu adalah rancangan Tuhan tadi? Karena kenyataannya ketika dia meninggal, dia berada di tempat yang sangat jauh, berada di tempat yang penuh dengan kehausan. Dari sini kita bisa melihat bahwa ada 3 kemungkinan tentang rancangan Tuhan itu. Pertama, rancangan Tuhan bisa terjadi ketika manusia hidup dan ketika dia sudah kembali kepada Sang Pencipta. Yang kedua, rancangan Tuhan itu bisa terjadi ketika manusia itu sudah kembali kepada Sang Pencipta, sedangkan masa hidupnya mungkin penuh dengan penderitaan. Yang ketiga adalah ketika dia hidup dan ketika dia sudah kembali kepada Sang Pencipta, kedua-duanya tidak merasakan rancangan yang dikatakan Tuhan tadi. Dengan demikian, bisa kita katakan ada kemungkinan rancangan Tuhan tidak terjadi kepada diri seseorang bukan karena Tuhan pilih kasih, bukan karena Tuhan membenci, karena kenyataannya Tuhan itu menginginkan semua manusia berbalik kepadanya. Tuhan tidak menghendaki orang berdosa mati dalam dosanya. Tetapi ketika manusia itu selalu mengutamakan pikirannya, berjalan sesuai dengan kehendaknya, meninggalkan firman Tuhan, maka dia akan mati dalam dosanya. Dan pada saat itu rancangan tidak ada padanya. Keberadaan inilah gambaran tentang indahnya rancangan Tuhan itu, gambaran tentang sempitnya pemikiran manusia. Firman Tuhan datang kepada mereka, bersukacitalah
karena apa yang kamu alami itu hanya sementara. Sedangkan sukacita yang di depan sana itu jauh lebih indah. Bapak Ibu saudara terkasih, mungkin kita juga pasti pernah mengalami duka cita yang mendalam. Tetapi dalam duka cita itu pun kita harus tetap mengingat kita adalah orang beriman. Sehingga kita harus bangkit, kita harus bersukacita kembali karena kita memiliki Tuhan yang setia kepada kita. Bapak Ibu saudara terkasih, ketika dikatakan kehidupan ini penuh dengan cobaan seperti jemaat Kristen di perantauan, mungkin betul kita menghadapi banyak masalah dan itu adalah cobaan seperti dikatakan di ayat 7. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu, untuk menguji kekuatan imanmu, untuk mendewasakan imanmu. Hal-hal sulit yang dialami oleh Abraham, ujian yang dialami oleh Abraham, sebenarnya tujuannya untuk memurnikan imannya, agar dia betul-betul mengenal Tuhan, hidup sesuai dengan kemauan Tuhan. Namun bukan berarti semua masalah bisa kita katakan ujian dari Tuhan. Karena bisa saja kita melakukan kesalahan dan kita menerima akibat dari kesalahan itu atau hukuman. Kita jangan mengatakan itu sebagai ujian dari Tuhan. Tetapi firman Tuhan mau mengatakan, jika kita menghadapi tantangan karena iman kita, karena kepercayaan kita kepada Tuhan, jangan pernah takut, jangan pernah meninggalkan Tuhan, jangan pernah iman kita kendor. Oleh karena itulah, melalui firman Tuhan di pagi hari ini, kita diajak untuk tetap setia kepada Tuhan. Apapun persoalan hidupmu, persoalan hidup kita, apapun kerinduan kita kepada Tuhan, semua itu bisa membuat iman kita kendor, iman kita padam. Tetapi firman Tuhan mengajak kita, jangan pernah kerajinanmu kendor, jangan pernah kesetiaanmu kendor. Tetaplah berpengharapan kepada Tuhan, tetaplah setia kepada Tuhan, hingga pada akhirnya kita akan menerima kemuliaan dan sukacita dari Tuhan. Setialah kepada Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, di pagi hari ini kami mendengarkan, menerima firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu menguatkan kami, agar kami tetap setia menjalani hidup kami. Apapun persoalan hidup kami Tuhan, biarlah kami tetap mengandalkan-Mu, berseru kepada-Mu Tuhan. Berkati kami di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.